Baik, selamat datang di Klinik Med 21. Kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan untuk kelas 12 MIPA. Nah, materi yang akan kita bahas adalah limit fungsi trigonometri. Kemudian untuk limit fungsinya kalian pernah pelajari di kelas 11, sehingga kali ini kami langsung masuk kepada limit trigonometri. Sedangkan untuk konsep limitnya kalian bisa melihat kembali catatan yang ada di kelas 11 MIPA kalian. Di sini mekanisme penyelesaian dari limit fungsi trigonometri. Mekanisme yang pertama adalah kalian menggunakan metode substitusi dulu. Seandainya menggunakan metode substitusi ternyata nilai limit fungsi trigonometri itu tidak dapat ditentukan, maka kalian baru masuk ke metode berikutnya. Metode substitusi ini tidak bisa memberikan jawaban jika jawabannya atau hasil akhirnya itu berupa pecahan dan bagian penyebutnya itu 0. Akibat dari penyebut 0, maka tidak ada jawaban yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, atau dengan bahasa ilmiah adalah tidak terdefinisi. Manakala metode substitusi ini membuat jawaban menjadi tidak terdefinisi, maka kalian wajib melakukan cara yang kedua, yaitu menggunakan pendekatan identitas trigonometrinya. Kemudian, manakala identitas trigonometri ini belum juga bisa menjawab permasalahan yang ada, kalian bisa menggunakan rumus-rumus dari trigonometri itu sendiri. Oke ya, kita lanjut kepada slide berikutnya. Kita akan masuk langsung ke contoh 1. Nah, di sini kita akan tunjukkan mekanisme penyelesaian limit fungsinya. Yang pertama adalah tentukan limit X mendekati pi per 4 untuk fungsi sin X. Ingat, hati-hati, mendekati itu berarti tidak sama. Ya, mendekati itu tidak sama. Kita akan masuk ke pembahasannya. Kita akan coba menggunakan metode substitusi, yaitu dengan cara menggantikan nilai X ini, kita akan menggantikan nilai X ini dengan pi per 4 yang ada di sini. Kita cobakan, kita gantikan. Nah, akan peroleh bentuk seperti ini. Jadi, limit X mendekati pi per 4 untuk fungsinya adalah sin X sama dengan sin pi per 4. Ingat bahwa pi itu untuk ukuran derajat menjadi 180. Berarti kalau 180 bagi 4 itu ketemunya adalah 45 derajat. Kalau kita menggunakan definisi derajat. Tapi ini kita menggunakan definisi radian, sehingga sin pi per 4 itu sama dengan setengah akar 2. Nah, mekanisme ini itu disebut mekanisme substitusi. Dan kita cukup menggunakan metode substitusi karena di sini sudah langsung keluar jawabannya. Kemudian kita lanjut ke contoh kedua. Tentukan nilai limit X mendekati 0 untuk sin X per sin 2X. Pertama, kita akan membahasnya itu gunakan metode substitusi, yaitu kita menggantikan nilai X yang di sini dan nilai X yang di sini dengan angka 0. Kita akan gantikan. Nah, kita akan peroleh seperti ini.
Sin 0 per sin 2 kali 0. 2 kali 0 adalah 0. Sin 0 per 0. Sin 0 itu adalah 0, sehingga kita peroleh 0 per 0. Hati-hati, ini penyebutnya 0, sehingga jawaban tidak terdefinisi. Nah, karena tidak terdefinisi, maka kita gunakan cara yang lain, supaya nilai limit ini kita memperoleh jawabannya. Berarti kita akan gunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan identitas trigonometri. Kalian ingat, sin 2x itu artinya 2 sin x kali cos x. Sehingga untuk soal ini, bagian penyebutnya kalian gantikan dulu dengan 2 sin x cos x, sehingga akan diperoleh bentuk seperti ini. Kemudian kalian bisa lihat di sini adalah sin x, di sini juga sin x. Berarti sin x ini dengan sin x ini bisa dicoret. Ini dicoret, kemudian ini juga dicoret. Sehingga kita akan peroleh bentuknya menjadi limit x mendekati 0, 1 per 2 kali cos x. Nah, kita tinggal menggantikan nilai x ini dengan angka 0. Kita akan peroleh seperti ini. Tambahannya, manakala nilai x-nya itu sudah diganti angka x yang mendekati, maka terjadi bentuk seperti ini dan tulisan limitnya sudah otomatis hilang. Kemudian, kita ketahui bahwa cos 0 itu sama dengan 1. Sehingga kita akan peroleh bentuk 1 per 2 kali 1. 2 kali 1 itu sama dengan 2, sehingga kita peroleh jawaban setengah. Jadi, limit x mendekati 0, sin x per sin 2x itu sama dengan setengah. Oke, kalian pahami dulu setiap langkah-langkahnya. Berpikir logisnya seperti ini. Kita lanjut. Ini adalah rumus-rumus limit fungsi. Ini sengaja saya buka untuk paling tidak ada gambaran dulu ke kalian. Yang pertama, rumus-rumus limit fungsi trigonometri itu adalah limit x mendekati 0, sin ax per bx. Jawabannya adalah a per b. Kemudian yang kedua, limit x mendekati 0, bx per sin ax, berarti jawabannya adalah b per a. Kemudian, kalau tangen, limit x mendekati 0, tangen ax per bx sama dengan a per b. Begitu juga untuk limit x mendekati 0, bx per tangen ax sama dengan b per a. Ini angkanya di sini. Begitu juga kalau tangen dan sin kita join, limit x mendekati 0, tangen bx per sin ax. Kita akan peroleh jawaban b per a. Dan yang terakhir, limit x mendekati 0, sin ax per tangen bx sama dengan b per a. Nah, kalau kalian lihat, amati rumus-rumus limit fungsi trigonometri ini. Rumus ini hanya berlaku untuk sin dan tangen. Ya, ini hanya berlaku untuk sin dan tangen saja. Bagaimana nanti seandainya soal berbicara mengenai cos? Nah, pada saat nanti soal mengandung fungsi cos, berarti fungsi cosnya itu dipaksa menjadi bentuk sin atau bentuk tangen. Itu yang pertama, dari kesimpulan rumus fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, pada saat ketemu limit fungsi x mendekati 0 dan di sini ada sin konstanta x per konstanta x, berarti tinggal mengambil angka konstantanya aja. Jadi ini b per a, kalau ini konstantanya kan b, di sini a, berarti jadi b per a ini bx per
tangen AX, berarti konstantanya B sama A, berarti jadi B per A. Nah, seperti itu. Kemudian, kita cobakan untuk contoh ketiga. Tentukan limit X mendekati 0, tangen 4X per sin 3X. Sebetulnya kalau ketemu soal seperti ini, kita bisa langsung menggunakan rumus trigonometri yang sebelumnya. Kita akan peroleh jawaban adalah 4/3 karena konstanta X di sini adalah 4, konstanta X di sini adalah 3, dan ini fungsinya tangen dengan sin. Itu bisa langsung ketemu jawaban 4/3. Namun karena ini masih berupa pembelajaran, maka kita akan proses logis ini, sehingga prosesnya menjadi sesuatu yang bersifat logis. Kita akan coba bahas ya apa yang saya maksud. Limit X mendekati 0, tangen 4X per sin 3X. Nah, pada saat fungsi limit ini saya kalikan dengan angka 1, berarti ruas kiri dan ruas kanan nilainya adalah tetap sama. Kemudian angka 1 yang ini saya akan ubah. Nah, saya akan ubah menjadi seperti ini. Kalau 4X per 4X itu kan nilainya 1. 3X per 3X nilainya juga 1. Sehingga 1 kali 1 adalah 1. Dan ini tidak mengubah prosedur yang di atasnya. Nah, kemudian dari sini kita akan kelompokkan yang ada 4X-nya. Kita akan kelompokkan dengan yang ada 4X-nya. Kemudian yang ada 3X-nya kita kelompokkan menjadi yang ada 3X-nya. Maka kita akan peroleh bentuk seperti ini. Tangen 4X per 4X, artinya 4X yang di sini kita geser ke sini. Kemudian 3X per sin 3X, artinya sin 3X ini kita geser ke sini. Kemudian yang terakhir ini 4X per 3X. 4X yang ini digeser ke sini. Nah, kita akan peroleh bentuk seperti ini. Kemudian, dengan menggunakan rumus trigonometri, di sini untuk tangen, ini kan berarti jawabannya 4x per 4 sama dengan 1. Dan yang di sini 3x per sin 3x, jawabannya adalah 3/3, itu juga sama dengan 1. Nah, atau kita akan pecah-pecah juga boleh, atau langsung seperti tadi juga boleh. Penyajian ini saya pecah-pecah. Yang ini jawabannya 4/4 sama dengan 1. Yang ini jawabannya 3/3 sama dengan 1. Dan untuk yang ini, X-nya ini kan bisa dicoret. Sehingga, nah, X-nya ini bisa dicoret. Sehingga kita akan peroleh seperti ini, sama dengan 4/3. Sama seperti menggunakan rumus trigonometri yang langsungan. Dari sini, kalian lihat koefisiennya aja, ketemu 4/3, langsung didapat 4/3. Namun dalam latihan maupun ulangan, kami butuh langkah-langkah logis seperti ini. Nah, kalian bisa amati dulu langkah-langkah ini. Apakah ada sesuatu yang tidak logis di sini? Oke, lanjut. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini, dan selamat belajar. Semoga ini bermanfaat. Dan jika kalian ingin mendownload, silahkan di bawah video ini ada link download. Kalian download saja, dan kalian bisa melihat video ini lagi dalam versi offline. Terima kasih.